yang disampaikan oleh Bang Andrinov ini itu kayak statement lemah begitu loh Bang. Karena saya tahu beliau ini adalah penggagas IKN dan selama saya ikuti beliau secara publik ya, itu tidak pernah mengatakan tidak realistis. Tapi hari ini saya dengar tadi, inilah langkah yang realistis. Kayaknya kemarin-kemarin nggak pernah bilang realistis atau tidak. Yang kemarin-kemarin kelihatannya... Itu nanti saya klarifikasi ya, saya koreksi ya. Silakan lanjut. Yang sekarang kayak bilangnya ini kembali ke realistis. Malah begini Bang Andrinov, yang realistis itu harusnya dihentikanlah penggunaan APBN untuk membiayai IKN. Itu yang paling realistis. Mau menurut saya itu yang paling penting di antara itu semua ya Bang. Mau ASN jadi atau tidak, tetapi buat publik dan kacamata keilmuan saya, penggunaan APBN di era Pak Prabowo 2025 sampai 2029 ini harusnya segera dihentikan. Itu yang paling realistis. Mengingat banyaknya program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo dan ini adalah janji kampanye beliau. Makan bergizi gratis, 490 triliun, mirip dengan IKN. Belum lagi 3 juta rumah, 600 ribu rupiah per orang untuk 3 juta kepala keluarga selama 20 tahun. Itu 21,3 triliun dibutuhkan untuk mensubsidi bunga dari 3 juta orang ini. Belum lagi swasembada pangan, belum lagi program food estate dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau langkah yang realistis menurut saya Bang Karya, harusnya Bang Andrinov bilang daripada digunakan untuk IKN ya lebih baik di stop saja. Nah tinggal otorita IKN itulah berpikir ini mau seperti apa. Apakah investasi pemerintah dalam dari 2022 sampai 2024 itu mau dijadikan sangkos, biaya sampah, atau ini sebagai investasi. Nah tinggal mereka memikirkan itu. Kalau seandainya mereka itu melanjutkan investasi, kan dalam skemanya ada KPBU. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu paling besar itu angkanya itu. Kalau APBN kan 20%, kalau KPBU itu bisa 60%. Sisanya BUMN dan BUMD. Nah saya kira otorita IKN inilah menjadi gagah ketika dia katakan kita nggak perlu APBN, kita akan carikan investor yang beneran untuk meneruskan IKN ini supaya dia tidak sia-sia. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, menyikapi Bang Andrinov tadi, Bang Andrinov kan sampaikan bahwa ini yang paling realistis memang harus ASN ditunda. Kemarin-kemarin itu Pak Jokowi itu ngotot sekali. Sebelum saya Oktober itu 2024 itu selesai jabatan, ASN akan diberangkatkan. Saya ingat statement itu. Ya, saya kan bukan Pak Jokowi. Iya, maksud saya adalah maksud saya adalah ambisi yang begitu kuat RI1 kemarin, tapi kemudian tiba-tiba menjadi tidak berlanjutan. Makanya saya setuju sekali dengan judulnya Bang Karni ini. Ini memang dari statement bahwa ASN itu tidak akan berangkat atau tidak akan dipindahkan sampai jadwal waktu yang tidak ditentukan, itu adalah perpisahan jalan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam soal IKN. Saya katakan demikian itu dalil yang sangat kuat karena desain IKN ini kan mengundang investor karena ada orang yang akan menghuninya. Dan orang pertama yang menghuninya itu adalah yang namanya ASN. Jadi ini sangat core dalam dunia investasi. Karena gimana pun juga kalau nggak ada keramaian, ini tidak akan ada profitable di situ. Nah sementara orang pertama yang didesainnya tidak akan ke sana sampai jadwal waktu yang tidak ditentukan. Ini kan samanya sebetulnya tanda kutip kegagalan dalam IKN, kegagalan dalam investasi. Yang ketiga saya ingin sampaikan. Sebagai publik, saya merasa anggaran yang direalisasikan oleh IKN ini total dari tahun 2022 sampai akhir Desember 2024 kemarin adalah hitungan saya 75,8 triliun Bang Karni. Anda bisa bayangkan ini jumlah yang sangat besar sekali. Tetapi apa returnnya buat publik hari ini? Nol. Tidak ada aktivitas pemerintahan di situ.
tidak ada aktivitas bisnis di situ. Artinya apa? 75,8 triliun itu kan uang rakyat dari pajak yang seharusnya setiap detik menghasilkan return, baik itu intangible ataupun tangible. Sehingga itu bermanfaat, kan gitu filosofi belanja yang berkualitas. Ini kita punya 75,8 triliun kita tanamkan di bumi penajam utara dan tidak mendapatkan return apa-apa. Dan ini adalah uang pajak. Alangkah berdosanya pengelola negara saat itu yang memutuskan 75,8 triliun itu dibenamkan dalam perut bumi dan kemudian tidak ada return apa-apa. Dan saya kira ini adalah satu kejahatan finansial APBN menurut saya Bang, dalam kacamata kebijakan publik, bahwa itu adalah uang rakyat, uang kita semua. 1% uang kita kan harusnya memiliki multiplier effect buat kita juga, buat kemakmuran kita. Sementara ini karena ASN-nya juga belum ada, direncanakan, saya baca berita ini Bang, 2025 sampai 2029 ada 48,8 triliun lagi yang akan diberikan dalam IKN ini. Nah, saya harus bicara atas nama publik, kalau seandainya jadwalnya tidak siap, berarti akan ada 124,6 triliun yang akan dibenamkan lagi di bumi penajam utara itu. Apakah ini kemudian ketersia-siaan? Harus ada orang yang bicara ini, bahwa ini adalah uang kita semua. Kalau tadi kita bicara LPG aja, berapa jumlah subsidi LPG itu kayaknya buat rakyat itu dijaga betul. Lah kita ini menyia-nyiakan 75,8 triliun kemarin, tapi tidak memberikan manfaat apapun sampai hari ini buat perekonomian Indonesia. Saya kira saya mau berhenti di situ, Bang. Meskipun saya ingin katakan bahwa di dunia ASN banyak teman-teman saya yang curhat, kita nggak mau pindah. Kalau seandainya dipindahkan lebih baik saya keluar dari ASN. Ini bahasa-bahasa yang beredar di kalangan teman-teman. Dan saya ingin bilang betapa bahagianya mereka tanggal 24 Januari kemarin. Ketika ada kepastian asik, kami tidak akan pindah. Dan itu ternyata menimbulkan satu energi yang luar biasa. Meskipun ketika argumen ini saya sampaikan, pemerintah selalu mengcounter, mereka ini adalah ASN yang wajib taat sama perintah atasan. Kalau atasan bilang pergi, pergi. Kalau atasan bilang rumahnya di tenda, di tenda. Nah sebetulnya kan ASN ini kalau di kacamata diperintahkan siap atau tidak siap, kan harusnya, apalagi Pak Prabowo ini kan orang militer, diperintahkan saja sebenarnya ASN siap. Tetapi menurut saya ada alasan lain, yaitu kebijaksanaan dari Pak Prabowo untuk mengatakan ya sudahlah, bahasa resminya diselesaikan dulu. Tapi saya melihat ini adalah esensi bahwa IKN ini sebetulnya sudah gagal didesain dan tinggal bagaimana solusinya. Saran kami adalah ya udah IKN ini 75,8 triliun yang sudah ditanamkan itu ya diberdayakan aja seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan ekonomi lingkungan yang ramah. Dan itu segera harus dipikirkan dengan cepat agar memberikan nilai kemanfaatan buat masyarakat. Mau itu jadikan tourism center atau dijadikan healthcare district center, itu apapun itu menurut saya Bang, nggak apa-apa, yang penting segera. Supaya investasi negara 75,8 itu memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat dan memberikan income buat pendapatan negara. Sementara ini kan dibandingkan nol, tidak ada income sama sekali dari investasi negara itu. Kalau investasi IKN itu Abang harus menunggu berapa triliun lagi yang harus ditanamkan di situ sementara returnnya tidak ada. Kalau jadwalnya jelas, ya misalnya. Oh ini nggak ada jadwal loh Bang. Lah, kan ASN pindahnya nggak ada jadwal. bukan nggak ada, perlu dijadwalkan kembali karena kesiapan dari pembangunan fisik kota itu, ya itulah yang menentukan kapan kota itu bisa dioperasionalisasikan. Nah, begitu itu ada barulah ini Abang bisa. yang lupa history. Yang pertama dibangun kan istananya. Saya ingat ada 34 juga rumah menterinya, 48 rumah menterinya. Artinya sebetulnya kenapa ini dibangun prioritas pertama ya supaya mereka itu bisa bertugas di sana. Ya kan itu kan. Ya Iya. artinya sebenarnya dengan tempat yang sudah ada ya pindah saja dulu kan, itu yang realistisnya. Tetapi kan Pak Prabowo tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Apa menurut Abang alasannya Ya tidak karena melakukan memang itu? tidak realistis sekarang ini memindahkan tahun 2025 ini. Karena belum siap untuk dioperasionalisasikan sebagai pusat pemerintahan. Ya,
Dan untuk jalannya satu pemerintahan secara fisik harus siap. Bangunan semua ruang segala macam, sistem informasi. Berarti abang sama aja mengatakan Pak Jokowi, kan kemarin Pak Jokowi udah berkali-kali survei ke sono sudah siap. Lah saya kan sudah bilang saya bukan Jokowi. Ya berarti abang nggak konsisten dengan Pak Jokowi nih. Lah saya kan sudah bilang saya Menyalahkan Pak Jokowi kalau begitu yang kemarin. lah, bukan sekarang bicara. saya nyalain, udah setahun yang lalu saya salahin. Saya mengoreksi. Nggak boleh terburu-buru, dan kota ini bukan kota untuk investasi, tapi kota pusat pemerintahan yang akan menggerakkan kawasan timur, Kalimantan, dan untuk kota masa depan. Nah ini Anda lupa, saya sering menjelaskan kepada Anda, tapi Anda belokkan isunya, gimana ini? Nah ini yang saya kira Bang Karni harus diluruskan. Waktu perdebatan kita di awal ikan itu kan Bang Karni mengatakan, Pak Andrinov mengatakan ini ada multiplier ekonominya. Ya. Tetapi kita bantah itu. Kenapa? Kalau ingin mendapatkan multiplier ekonominya, yang dipindahkan itu adalah industrinya, lapangan pekerjaannya. Saya sudah ini kan yang jelaskan dipindahkan juga ketika itu. ASN-nya. Saya sudah jelaskan juga. Jadi sebenarnya abang nggak konsisten dengan mengatakan multiplier itu kok Dengerin dulu. ASN yang dipindahkan. Ya apa contoh yang berhasil yang abang bilang begitu dipindahkan, kemudian ekonomi ikut. Nah ini untuk jangka panjang. Malaysia tidak berhasil memindahkan ke Putrajaya, ekonominya tetap di Kuala Lumpur. Nah, ini juga cara membandingkan dalam analis kebijakan publik itu nggak bisa kayak gitu. Ya artinya tidak ada bukti Negara itu punya memindahkan ibu kota kemudian diikuti dengan perpindahan pusat ekonomi ke sana. Nggak ada buktinya. Abang kasih tahu saya contohnya apa? Negara mana? Oh, ada 30 negara. Ya apa? Banyak. Ya, itu kan yang memindahkan ibu kota, tetapi tidak diikuti dengan pemindahan ekonominya, Bang. Itu pertanyaan saya, Bang. Mana contohnya negara yang memindahkan ibu kotanya, kemudian porsi Jawa jadi berkurang, kemudian di porsi Indonesia Timur jadi bertambah, atau negara yang serupa begitu? Tidak ada, Bang. Abang yang bilang inilah nanti satu-satunya bukti di dunia ketika pindah ke IKN itulah orang kemudian ekonomi pindah. Ya nggak bisa begitulah, Bang, dalam membandingkan. Narasinya Bang Aden seolah-olah kayak pertumbuhan di Jawa ini timpang, enough is enough. Seolah-olah Anda ini tidak memikirkan bahwa di pusat kemiskinan itu juga masih di Jawa. Dan kita masih butuh pertumbuhan. Saya khawatir narasinya Bang Ade ini seolah-olah Jawa ini adalah menikmati kue pembangunan yang luar biasa dibandingkan saudara-saudara kita di kawasan timur. Ya. Dan saya kira tidak. Kita menginginkan yang berkembang tetap berkembang, yang melambat berkembangnya dipercepat. Jadi semua tumbuh gitu loh Bang Ade. Ya. Jangan kesannya ini yang udah berkembang di stop.